Halo, di sini kembali lagi dengan kita dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Mungkin sebelum membahas lebih lanjut, lebih baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Marsha Fitri Saskia, NIM saya 21101112800. Saya Arif Apiransa, NIM saya sudah tertera ya 21101112209. Oke, di sini saya Tri Mulyani, biasa dipanggil Tri. Profil dan sejarah singkat. Profil PT PLN atau Persero adalah perusahaan listrik negara yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan merupakan satu-satunya penyedia layanan tenaga kerja listrik bagi masyarakat umum di Indonesia yang tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 1994, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Lanjut ke sejarah, antara tahun 1942 sampai 1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah Belanda menyerahkan kepada pasukan tentara, Jepang diawali Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945 saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui deklarasi buruh atau pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadapi Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia pada 27 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU atau PLN, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18, status perusahaan listrik negara PLN diterapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasaan usaha ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994, status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan Persero dan sebagai PKUK dalam penyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk sekarang. Visi, misi, dan tujuan di dalam visi yaitu menjadi perusahaan listrik termuka se-Asia Tenggara dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Yang kedua itu lanjut ke misi, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasikan pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Dan selanjutnya itu ada menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan terakhir menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Dan yang selanjutnya itu ada tujuannya. Isinya itu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Lanjut ke tata nilai perusahaan. Yang pertama itu ada amanah, yang kedua itu ada kompeten, yang ketiga itu ada harmonis, yang keempat itu ada adaptatif, yang kelima itu ada kolaboratif, yang terakhir itu adalah loyal. Oke, di sini saya Tri Mulyani, biasa dipanggil Tri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Untuk struktur organisasi di sini sudah dibentuk beberapa divisi sesuai dengan yang tertera pada web pln.co.id. Untuk penganggaran dan keuangan, pemasukan dari pendapatan rekening pelanggan, pendapatan dan tunggakan pelanggan, dan pendapatan dari penjualan tenaga listrik. Pada dasarnya, jenis penganggaran PLN dibagi dua macam, yaitu penganggaran investasi dan operasi. Nah, untuk investasi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan operasi digunakan untuk meningkatkan atau membayar gaji karyawan serta operasional lainnya. Untuk perencanaan dan strategis operasional yang digunakan pada PT PLN adalah perusahaan meningkatkan efisiensi perusahaan melalui optimalisasi operasional kelistrikan dan juga memperkuat digitalisasi di segala hal. Yang kedua, PLN akan meningkatkan kinerja korporasi melalui pengembangan portofolio bisnis dan melakukan unclock value perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan program transaksi energi sehingga mencapai target net zero emission. Yang keempat yaitu PLN akan meningkatkan kampanye electricity lifestyle ke seluruh masyarakat. Yang kelima, PLN melakukan pengembangan bisnis Beyond KWH di mana peningkatan ini diverifikasi bisnis perusahaan dengan memanfaatkan aset PLN yang ada. Selanjutnya yang keenam, PLN memastikan bahwa semua proses bisnis dan operasional perusahaan memenuhi standar environment sustainable dan governance atau yang disebut dengan ESG. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT PLN sebagai organisasi non-profit merupakan lembaga yang memberikan pelayanan dan penyediaan listrik dan tidak mencari keuntungan komersial. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh PT ini dengan menerapkan balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai visi dan strategi perusahaan menggunakan 4 perspektif keuangan, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan, serta pembelajaran. Metode ini juga menekankan bahwa semua ukuran keuangan dan non-keuangan harus menjadi bagian sistem informasi bagi para pekerja, di mana semua tingkat perusahaan yang diturunkan dari suatu proses dari atas ke bawah yang dipergerakkan oleh misi dan strategi perusahaan. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kerja. Bagaimana cara pengawasan kualitas kinerja? Penasaran kan? Di sini ada 4. Pertama, penetapan standar. Mengukur kinerja, membandingkan standar kinerja, dan menentukan kebutuhan korektif. Nah, perbandingan kondisi dan teori. Nah, kondisi itu masih menghadapi pelanggan. Misal, seperti defisit daya yang masih terjadi di beberapa daerah, tingginya biaya operasional, tunggakan pembayaran listrik oleh pelanggan, perubahan iklim yang dapat mengganggu pasokan energi. Dan teorinya, pertama, teori monopoli. PLN memiliki monopoli alami dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Kedua, teori public utility. PLN adalah perusahaan utilitas
publik yang memiliki tugas untuk menyediakan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Ketiga, teori efisiensi. PLN harus beroperasi secara efisien untuk meminimalkan biaya dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Teori terakhir adalah teori keadilan. PLN harus memberikan layanan yang adil dan merata kepada semua pelanggan. Kesimpulannya, PLN Persero adalah perusahaan listrik negara yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN dan merupakan satu-satunya penyedia layanan tenaga listrik bagi masyarakat umum di Indonesia. Pemasukan dari pendapatan rekening pelanggan, pendapatan dan tunggakan pelanggan, dan pendapatan dari penjualan tenaga listrik. Walaupun kondisi PLN saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori-teori yang mendasarinya, seperti defisit daya dan tingginya biaya operasional. PLN terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih sejalan dengan teori-teori yang mendasari. Mungkin segitu aja, selebihnya mohon maaf, and thank you, and the next time in video. And bye-bye.